Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ananda Syari akan mempresentasikan tentang lintasan sejarah umat Islam dan periodisasi sejarah Islam. Mana sejarah? Sejarah menurut pengertian istilah al-tarikh berarti adalah sejumlah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masa yang melampau dan benar-benar terjadi pada diri individu, masyarakat, sebagaimana terjadi pada kenyataan alam dan manusia. Bila kita mengetahui dari dalamnya sebuah sejarah bahwa sejarah adalah merupakan suatu penalaran kritis dan usaha yang cermat untuk mencari sebuah kebenaran, suatu penjelasan yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal-usul segala suatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, sejarah berakar pada filsafat dan ia dapat dipandang merupakan bagian dari filsafat itu. Dan menurut Ibnu Khaldun, sejarah mempunyai tujuan yang praktis, yaitu untuk menangkap isyarah yang dipantulkan oleh kabar dalam kejadian sejarah. 2. Periodisasi sejarah Islam. Beberapa pendapat para ahli tentang periodisasi sejarah Islam di kalangan pada ahli sejarah. Terdapat beberapa pandangan tentang kapan dimulainya sejarah Islam yang telah berusia 4 abad ini. Di satu pihak menyatakan bahwa sejarah Islam dimulai sejak pada masa Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasulullah dan berada di Mekah atau 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. A. Periode praklasik, yakni pada tahun 610 sampai 650 Masehi. Periode ini dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu fase pembentukan agama pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Yang di dalamnya mencakup kegiatan pembentukan akidah dan pemantapannya serta pengamalannya ibadah di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan wahyu-wahyu berikutnya. Kemudian Nabi mengenalkan Islamnya kepada masyarakatnya di kota Makkah berdasarkan wahyu tersebut. Tetapi pada masa beliau menyebarkan agama Islamnya, terdapat sangkaan yang negatif dari para masyarakatnya. Syalabi telah menjelaskan beberapa timbulnya reaksi negatif terhadap dakwah beliau, antara lain sebagai berikut. A. Persaingan dalam memperebutkan kekuasaan. B. Persamaan antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya agama Nabi Muhammad SAW, takut untuk dibangkitkan setelah manusia mati untuk mempertanggungjawabkan amalannya yang dilakukan di dunia. Do. Adanya taklid kepada nenek moyang. E. Memperniagakan patung. 2. Fase pembentukan negara. Fase pembentukan negara sebelum Nabi hijrah ke Madinah didahului dengan usaha mempengaruhi para penziarah Ka'bah di Mekah agar supaya mereka mau memeluk agama Islam. Sebagian mereka menyambut baik atas ajakan Nabi tersebut. Pada gilirannya menyatakan diri untuk masuk Islam setelah diikuti dengan perjanjian mereka terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, tidaklah beliau terlepas dari berbagai pihak yang bersikap intoleran dan khianat terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Sikap tersebut muncul dari orang-orang Mekah yang hendak menghancurkan Madinah. 3. Fase pra-ekspansi, yakni pada tahun 632 sampai 650 Masehi. Fase ini merupakan fase ekspansi pertama yang pada dasarnya dapat dibagi kepada 4 fase ekspansi, antara lain yaitu fase konsolidasi, fase pembuka jalan, fase perataan jalan, fase jalan buntu. B. Periode klasik,
yakni tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan zaman kemajuan umat Islam. Periode klasik dibagi menjadi dua fase, yaitu satu fase ekspansi dan integrasi dan puncak kemajuan, yakni pada tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Pada zaman ini daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol Barat dan melalui Persia sampai ke India Timur. Dua fase disintegrasi, yakni pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, di mana masa pertentangan intern umat Islam di kalangan pemerintah, baik masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Dan di zaman disintegrasi ini ajaran Sufi mulai timbul pada saat kemajuan Islam mengambil bentuk tarekat sehingga mutunya mulai menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.